Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jamaah rahmat Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan hidayah Allah, dengan rahmatnya Allah berikan semuanya, diberikan kesehatan dan bisa duduk yang kumpul di majelis ilmu ini. Apa lain dan kita niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhanya semoga Allah mudahkan segala urusan kita, khususnya Allah mudahkan, Allah memberikan pemahaman yang mudah pada kita semuanya, yang khusus, lebih khusus, pemahaman mudah untuk bisa memahami Al-Quran, lebih lagi bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita pelajari dari Al-Quran. Dan semoga kita semuanya termasuk golongan Ahlul Quran yang dimudahkan oleh Allah langkahnya menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari. Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat untuk siapa saja orang yang membacanya. Baik, sekarang kita sudah masuk ayat 102 ya, tentang ayat tentang sihir ya. Kita baca ta'awudz dan basmalah nanti ya, nanti boleh diikuti. Kita seperti biasa langsung kita terjemahkan saja ayatnya ya, karena ini cukup panjang, satu lembar kita terjemahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan ya. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan ya, bahwa seorang Rasul yang selama ini ditunggu oleh kalangan, khususnya oleh orang-orang Yahudi ya, yang dibuatkan ciri-cirinya dalam kitab suci mereka, itu kitab Taurat. Tapi ketika datang kepada mereka Rasul yang selama ini mereka tunggu, ya min indillah, Rasulun min indillah. Ya, Rasul ini musaddiqul lima ma'hum, ya, membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Ya, Nabi Muhammad membenarkan ajaran ya apa yang disebutkan dalam kitab Taurat ataupun Injil. Tapi segolongan dari mereka melemparkan, ya, segolongan dari orang-orang yang telah mereka diberi Alkitab ya. Mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka seakan-akan tidak ya mengetahuinya ya. Karena tidak ada ayat yang menjelaskan ya tentang keimanan kepada Rasul ya, yang dibuatkan dalam teks mereka. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ya, dan mereka ya malah mengikuti apa yang tatlus syayatin, setan-setan baca gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab harus kita pahami ya, kata kerja baru
subjek ya. Kalau Indonesia subjek baru kata kerja ya. Sehingga ya kalau ada kalimat budi makan, jadi kalau dalam bahasa Arab mesti makan budi gitu ya. Jadi balik ya. Kalau terjemah umum apa di apa namanya kitab Quran terjemah mesti tatlunya ini dibaca ya. Sehingga ketika kita pelajari tatlu ini maknanya kata kerja aktif, bukan kata kerja pasti ya. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, mesti seperti itu ya. Sedangkan dalam kalimatnya bentuknya aktif ya, apa yang syaitan baca gitu. Ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Sulaiman, maksudnya pada masa kerajaan Sulaiman. Di dulu itu orang Yahudi menganggap Nabi Sulaiman itu bukan nabi ya, makanya disebut King Solomon, bukan Prophet Solomon ya, maksudnya King ya kan, King Solomon bukan Prophet Solomon ya. Jadi raja ya. Kita ya menyebut bahwa Nabi Sulaiman raja plus nabi gitu ya. Tapi kalau dalam mereka disebutnya apa, Solomon itu sebagai king ya. Jadi bukan ya, tidak lebih dari itu gitu ya. Jadi dia apa namanya, Nabi Sulaiman itu hanya memegang tampuk kekuasaan saja ya. Jadi pemimpin dalam suatu negeri gitu ya. Tapi tidak apa namanya sebagai pemimpin agama ya. Ya kalau kita menganggap ya Nabi Sulaiman bukan Raja Sulaiman gitu ya. Jadi maksudnya perbedaannya kita menganggap lebih kepada Nabi dan Rasulullah gitu ya. Jadi selain itu menjadi raja juga gitu ya. Ala mulki Sulaiman ya, pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi ayat ini kita lanjutkan dulu. Wama kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kafir. Nah, jadi kafir Sulaiman. Jadi dibalik tadi ya. Jadi langsung saja. Wama kafara Sulaimanu, dan tidaklah Sulaiman kafir. Walakinna syayatina, dan tetapi setan-setanlah kafaru yang mereka kafir. Yu'allimunan nasa, mereka mengajarkan ya manusia as-sihra, akan sihir ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia ya. Jadi dulu Nabi Sulaiman itu apa namanya, reputasinya jelek ya di kalangan orang-orang Yahudi ya. Istrinya berapa? 1.000 ya. Jadi gimana mungkin kalau Nabi itu sibuk dengan urusan perempuan. Sehingga mereka menganggap terlebih lagi pada masa Nabi Sulaiman itu merebak apa namanya, Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan untuk ya apa namanya menguasai ya, jin dan manusia. Jadi sehingga tentaranya itu adalah jin dan manusia ya, termasuk hewan ya. Wali Sulaimanar ya, dulu apa namanya, Nabi Sulaiman itu tunggangannya apa? Angin. Hebat Pak. Nah, kita mau kendaraan apa paling cepat Pak? Ferrari ya, apa namanya, Porsche ya, apalagi yang paling cepat mobil ya. Tapi tidak ada yang secepat angin. Jadi Nabi Sulaiman itu dulu punya kendaraannya itu kuda. Kudanya ya untuk saat itu paling cepat gitu ya, paling cepat, paling bagus ya. Tentu tunggangan orang-orang dulu ya mesti kebanggaannya adalah kuda ya. Suatu waktu kuda ini pernah melalaikannya daripada zikrullah, daripada mengingat Allah ya. Nah, kemudian akhirnya ya ada yang menyebutkan Nabi Sulaiman menyembelih kuda tersebut karena menjadi penyebab lalainya apa namanya beliau pada mengingat Allah ya. Kemudian Allah gantikan dengan ya
apa namanya, kendaraan itu berupa angin, ya. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha syahr, ya. Di kendaraannya itu adalah angin, ya. Kita lanjutkan dulu ya. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan atas kedua malaikat di Babila, di Babil, ya, Babilonia. Babilonia di mana, Bu? Irak sekarang, ya, Babilonia. Jadi Irak itu apa namanya, kota tertua, ya, jadi negeri tertua, ya, Babilonia. Jadi kalau sebelum Masehinya itu luar biasa gitu, ya. Itu Harut wa Marut, Harut dan Marut, ya. Kita selesaikan dulu ya satu ayat. Wa ma yu'allimani, dan ya, dan apa? Tidak apa yang tidak, ya. Karena di sini yu'allimani gampang. Kalau mausul itu apa yang dia mempunyai amal nanti membuang, gitu ya. Afalul khamsah di sini tidak, ya. Karena kalau tidak, ma-nya itu tidak beramal. Yu'allimani itu afalul khamsah. Tidaklah keduanya mengajarkan, min ahadin, dari salah seseorang, ya, mengajarkan kepada seseorang, orang lain, hatta, sehingga atau sampai yaqula, keduanya berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya hanyalah kami, fitnatun adalah ujian, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian. Kata siapa? Kata Harut dan Marut, ya. Jadi dulu itu di Babilonia merebak, ya, yang namanya sihir, ya. Ya, orang tidak tahu ini sihir ini, ya, bagaimana ini, gitu, ya. Ada yang sihirnya memisahkan dua pasangan suami istri, ya, atau pasangan suami istri, ada yang untuk neluh dan lain sebagainya, ya, sihir seperti umumnya kita tahu sekarang. Maka kata Harut Marut, fala takfur, maka janganlah kamu kafir, ya, kamunya nih kepada ahad. Fayata'allamuna, maka mereka mengajarkan minhuma, ya, mengajarkan, mempelajari, ya. Maka yata'allamuna, mereka mempelajari, belajar, ya. Orang-orang yang ada di Babilonia itu belajar minhuma, dari keduanya. Dari siapa? Harut Marut. Apa yang yufarriquna, mereka memisahkan, bihi, dengannya itu apa? Sihir. Hebat. Bainal mar'i, antara seseorang, wa zaujih, dan pasangannya. Wa mahum, wa ma, dan tidak, atau wawunya wawu hal, padahal, ya, tidaklah hum, mereka, bidorrina, dengan, atas, adalah sebagai dorin, orang-orang yang dia memberikan mudarat, bihi, dengannya itu sihir, min ahadin, dari atau kepada seseorang. Min itu boleh ilah mananya, ilah kepada, ya. Illa, kecuali biidnillahi, dengan izin Allah. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari apa yang, ya, sesuatu yang yadurruhum, yang, ya, memberi mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada mereka, ya. Jadi sihir itu hanya bisa mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat, ya, artinya tidak berguna sama sekali, ya. Walaqad alimu, dan sungguh-sungguh alimu, mereka mengetahui, ya, mereka telah mengetahui, laman, sungguh, man, siapa yang ishtarahu, ya, dia menukarnya
ma lahu fil akhirati, ma tidaklah lahu baginya fil akhirati di akhirat, min khalaq dari bagian. Artinya orang yang mempelajari sihir tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya, bagian dari apa? Bahagiaan, bagian dari keberuntungan. Ya. Walabi sama dan sungguh bi sama ya sangat buruk, alangkah buruknya ma apa yang syarau bihi mereka tukar dengannya, ya, dengan itu sihir anfusahum terhadap diri-diri mereka. Laukanu ya'lamun, kalau mereka adalah mereka mengetahui, ya. Jadi dulu Nabi Sulaiman itu ya reputasinya jelek di kalangan orang-orang Yahudi, gitu ya Bu ya. Karena Nabi Sulaiman itu untuk mereka itu tadi raja, ya, yang mereka menganggap Nabi Sulaiman itulah yang mengajarkan sihir, ya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu mempunyai kendali atas jin dan manusia. Kan tadi tentaranya ya, jin, manusia dan hewan, ya. Jadi ada bangsa jin yang ditugaskan untuk menyelam, Bu, ya, ambil mutiara, ambil apa? Perhiasan-perhiasan di dalam lautan. Itu sebagai pernak-pernik istananya, gitu ya. Bahkan kita tahu ya cerita Nabi Sulaiman, ya, istana beliau itu tidak akan pernah ya kita temui, gitu ya, pada bangunan-bangunan sekarang. Artinya begitu mewahnya, ya. Bahkan lantainya itu dari apa? Dari kaca, gitu ya. Sehingga Ratu Bilqis ketika diundang ke kerajaannya itu harus menyingkapkan, gitu ya, pakaiannya sehingga terlihat betisnya, gitu ya. Begitu luar biasanya bangunan istana Nabi Sulaiman, ya. Itu sudah tentu dengan teknologi pada masa itu mustahil dilakukan hanya oleh tangan manusia, gitu ya. Bahkan tentaranya ada namanya Ifrit, jin Ifrit, ya, itu dedengkotnya jin, gitu ya, dedengkotnya jin, ya. Ketika Nabi Sulaiman itu mengundang ya, Ratu Bilqis untuk, ya. Jadi dulu itu Nabi Sulaiman, ya, ketika kebiasaan beliau itu mengumpulkan semua tentaranya. Jadi apel pagi, Pak. Kayak sekarang nih apel PNS, gitu ya. Apel siaga. Kumpulkan di balai kota, gitu kan, sama ya. Dulu Nabi Sulaiman kumpulkan di halaman istananya, semua tentaranya itu berkumpul, ya, jin dan manusia bahkan hewan. Cuma ada satu tentara, ya, itu nggak ada, di absen nggak ada, yaitu burung hudhud, ya, ma'arul hudhud amkana minal ghaibin, ya. Aku nggak lihat burung hudhud, apakah dia tidak hadir hari ini, ya. Wa'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adbahannahu ala aw la ya'tiyani bisultanin mubin, ya. Kata Nabi Sulaiman, ya, kalau dia datang nanti, ya, aku akan sembelih dia, ya. Atau kecuali dia datang, ya, dengan alasan yang ya masuk akal, gitu ya, yang alasan yang kuat kenapa dia tidak hadir. Ya, ini kalau ada rapat pagi, apel pagi nih, Pak, habis liburan, ya, disidak sama wali kota sama bupati, mana ini PNS Pak Agus Mendik, ya, awas ini, ya. Di absen nggak ada, disembelih. Jadi itu, ya, dihukum kan, biasanya dihukum, dijemur, ya, kecuali, ya, dia mempunyai alasan yang kuat kenapa tidak hadir, gitu ya. Famakatha ghairu ba'idin faqala haqqu bima lam tuhit bi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim.
dikata burung siapa, hudhud. Ketika datang ditanya, ya, jawab burung hudhud, aku ya menemukan suatu negeri ya yang dipimpin oleh seorang wanita. Wih, ya mendengar wanita, wih, seru nih. Negerinya ini dipimpin oleh seorang wanita, ya. Tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Dia mempunyai segala sesuatu, ya. Dia mempunyai kerajaan yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha, ya wajadtuha ya wa qaumaha yasjuduna lisyams. Ya, kan tetapi aku mendapati mereka dan semua ya kaumnya itu menyembah matahari. Ya, mereka bersujud kepada matahari. Ya. Akhirnya wah boleh nih. Ini masuk akal nih alasannya. Ya. Akhirnya diterimalah ya, disurati. Itu yang kita masyhur ya. Inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi disurati ya, surat ini ya dari Sulaiman ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali yang menulis bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman. Itu untuk menyurati siapa? Ratu Bilqis ya. Akhirnya singkatnya disurati, kemudian Ratu Bilqis ini berembuk gitu ya. Jadi belum ada WA. Ya. Jadi disurati ya. Surati berembuk ya. Rencananya pembesarnya itu mau diserang aja, kita serang aja, ini kita punya bala tentara luar biasa ya, kita serang aja lah ya. Ya, Ratu Bilqis bijak juga ya, nggak usah ada pertumpahan darah ya. Kita kirimi hadiah ya, dikasih hadiah perhiasan macam-macam, emas, permata, intan lain sebagainya, sutra. Kalau orang dulu kan gitu ya. Jadi perhiasan ya. Ketika datang ya Sulaiman ketawa. Cuma hadiah gini doang ya. Nabi Sulaiman itu emasnya ya. Jadi untuk ya membuat siapa Ratu Bilqis ini apa namanya merasa ya dikembalikan lagi tuh hadiahnya ya, kembalikan kemudian nanti dibangun lah ya. Nanti kisahkan kalau dalam beberapa kisah ya itu apa namanya konblok. Kalau sekarang kita sebutnya konblok ya, itu dari emas ya. Jadi kalau konbloknya kita batu ya, Nabi Sulaiman itu konbloknya emas yang panjangnya berkilo-kilo gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana ya pokoknya luar biasa lah istilahnya ya. Tapi kalau ada ulama itu mengisahkan seperti itu ya. Jadi batu batanya itu ya yang dipijak ya, jadi apa namanya ketika apa namanya utusannya Nabi ya siapa Ratu Bilqis ini datang ke Nabi Sulaiman bawa perhiasan segala macam ya, Nabi Sulaiman itu ya apa namanya senyum lah ya, ketawa ini artinya ya cuma gini doang ya. Jadi kalau mereka anggap perhiasan itu emas itu sebagai hadiah, nah kita ya emas di sini diberakin sama kuda kan gitu ya, menunjukkan bahwa harta itu tidak ada apa-apanya ya. Jadi kalau emas itu sebagai hadiah, kalau untuk Nabi Sulaiman emas itu diberaki kuda ya. Kuda itu kan orang dulu kan pasti kendaraannya kuda ya, kuda mesti ya itu kan BAB-nya di jalan kan itu otomatis. Kalau konbloknya itu emas pasti beraknya ya ke emas kan gitu, untuk menunjukkan bahwa ya emas itu tidak ada apa-apanya kalau di kita ya. Kamu itu nganggap emas itu luar biasa perhiasan, kita ini emas ini diberaki kuda kan gitu. Diinjak-injak ya. Jadi pulanglah ya, singkat cerita pulang ya, diundang ya. Kemudian untuk membuat Ratu Bilqis ini terkesan ya, jadi ingin dibuat singgasana yang mirip. Akhirnya ya nggak usah buat lah ya, kita pindahin aja singgasananya ya. Ditawarilah siapa ya
apa namanya, yang bisa memindahkan singgasana itu secepat, ya, yang paling cepat siapa? Kemudian berkatalah Ifrit, qala Ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Kata Ifrit, gimana? Ya, aku bisa memindahkan singgasana itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ya. Kemudian berkatalah indahu ilmu minal kitab. Ada orang yang diberikan oleh Allah ya pengetahuan dari kitab. Ini bangsa manusia, bukan bangsa malaikat, apalagi jin. Ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Ya. Aku bisa memindahkan ya singgasana Bilqis itu sebelum engkau ya apa namanya? Berkedip ya. Jadi kalau kita merem, kita buka mata kita itu udah ada. Gitu ya. Nah, itu siapa namanya? Ya, juru tulis Nabi Sulaiman namanya Asif bin Barkhia, ya. Bukan Asif jadi Sunda Asep, bukan. Asif. Namanya Asif bin Barkhia. Itu juru tulisnya Nabi Sulaiman. Nah, pada saat itu, ya, sihir-sihir yang merebak pada masa Nabi Sulaiman ditulis lalu diletakkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Gitu. Dikumpulkan. Ketika Nabi Sulaiman wafat, jadi tidak ada yang bisa mendekati singgasana Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Jadi kalau ada jin, ya, jin yang mendekati singgasana Nabi Sulaiman untuk mengambil catatan-catatan sihir yang dikumpulkan, itu pasti terbakar. Ya. Nah, kecuali yang ambilnya itu nanti manusia. Ya, Nabi Sulaiman manusia kan. Ya. Kalau jin yang mendekati itu kebakar, mati. Ya. Sehingga ya dihasutlah manusia oleh jin yang menyerupai manusia. Dan yang mengambil, kapan mengambil catatan sihir itu? Yaitu ketika Nabi Sulaiman telah wafat. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Yang disebutkan dalam surat Saba. Ketika Allah yang mewafatkan Nabi Sulaiman, ternyata tidak ada yang tahu Nabi Sulaiman itu wafat. Kecuali ada tanda-tandanya, yaitu tongkatnya dimakan oleh rayap. Ya, falamma kharra, lalu ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Jadi Nabi Sulaiman itu dulu wafatnya lagi sholat, Bu. Sholatnya berdiri. Ya, orang Yahudi sholatnya berdiri. Ada gerakan gini-gini. Nah, maka disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Sholatnya dulu berdiri. Ada gerak-gerak ini kan yang sekarang lihat kan di Israel, di batu ratapan, tembok ratapan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Nah, ketika jatuh itulah para jin baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Ya, jadi salah, Bu. Kalau ada orang percaya sama jin, jin itu tahu yang goib gitu. Ya. Percaya sama jin enggak, Bu? Ya. Jadi salah ya. Jadi ayat ini menunjukkan ketika Nabi Sulaiman wafat saja, yang ada di hadapan mereka sehari-hari itu mereka nggak tahu. Jadi kalau ada manusia yang menganggap jin itu tahu hal yang goib, ya berarti itu manusia bodoh. Ya, jadi ya bodoh bener kok. Ya, mereka saja tidak tahu Nabi Sulaiman wafat, meninggal. Waktu wafatnya sudah lama. Orang soleh kan jasadnya utuh. Ya, ketika meninggal nggak busuk, ya, yang busuk itu tongkatnya dimakan rayap, kan gitu. Berarti udah lama kan, ya. Kalau tongkat dimakan rayap itu, ya nggak mungkin sehari, ya. Itu orang-orang nggak tahu, jatuh, ya. Ketika tahu, ya itu ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, ya, karena tongkatnya dimakan rayap, ya. Itu menjelaskan bahwa jin itu sama sekali tidak mengetahui hal yang oh ini ada manusia percaya sama jin, mana ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, kemudian tadi catatan tadi merebaklah, catatan-catatan sihir. Nah, ketika catatan sihir ini tersingkap, lalu jin menghembuskan fitnah kepada Nabi Sulaiman bahwa Sulaiman itu bukan Nabiullah, ya, bukan Rasulullah, tapi seorang penyihir, tukang sihir.
Maka orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman itu penyihir, bukan nabi. Makanya anggapan mereka bukan prophet tapi king. Itu saja king, gitu ya. Sulaiman mengajarkan sihir. Nah, jadi dulu orang-orang Yahudi di Madinah itu menganggap Nabi Sulaiman ini ya pokoknya namanya jelek. Ya, datang Al-Qur'an turunkan kepada Nabi Muhammad menjelaskan. Nabi Muhammad membersihkan nama Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kufur, tidak kafir. Orang yang belajar sihir itu kan tingkatannya dua. Jitanibu sab'al mubiqat. Ya, jauhilah oleh kalian yaitu 7 dosa yang membinasakan. 1 asyirk, ya, al-kufr. 2 as-sihr. Jadi tingkatannya itu sama dengan sihir. Sihir itu tingkatan dengan syirik sama. Gitu ya. Sama-sama berarti kufur. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Tetapi setan-setanlah yang justru mereka kafir. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi turunnya Al-Qur'an, Nabi Muhammad menjelaskan. Ini aneh ini. Ya, makanya mereka banyak yang tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang pertama yang membersihkan nama baik Nabi Sulaiman. Gitu, ya. Kita ini anggapannya Nabi Sulaiman itu ya raja kafir. Ya, dialah ya penyebab menyebarnya ajaran sihir. Oh, ini aneh. Ya, dia datang kepada kami menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman ya, bahwa Sulaiman itu tidak kafir. Gitu, ya. Jadi Nabi Muhammad ya Allah turunkan Al-Qur'an kepada beliau ya untuk membersihkan nama baik Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Tidaklah Sulaiman itu kafir, tetapi setan-setanlah yang justru mereka kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Harut dan Marut ya. Jadi Harut Marut ini ya, ini kalau dalam cerita Israiliyat ya, Ibu tahu cerita Israiliyat? Cerita yang beredar di kalangan orang-orang Ahlul Kitab, terutama orang-orang Yahudi ya. Banyak ya cerita Israiliyat yang beredar yang kita tidak tahu kebenarannya. Makanya Nabi itu menghukumi ya idza haddatsakum ahlul kitab, apabila ahlul kitab baik itu Nasrani atau Yahudi ya, itu menceritakan kisah kepadamu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan semuanya, jangan pula kamu dustakan semuanya. Kita ini berada di tengah-tengah, ummatan wasaton. Kita ini menjadi umat pertengahan, gitu ya, umat yang berada di tengah-tengah. Ya, nah. Cerita di kalangan Bani Israel atau cerita Israiliyat itu malaikat Harut Marut itu adalah malaikat yang diturunkan ke bumi, ke dunia, gitu ya. Karena ya Allah melebihkan manusia kan gitu, ya. Mereka manusia kok banyak yang berbuat zalim, ya. Nah, seharusnya yang menjadi khalifah itu kan kami. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat tentang penciptaan Nabi Adam, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kenapa engkau memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi ini? Gitu ya. Nah, sedangkan kami ini kan ya yang senantiasa bertasbih, ya bertakdis kepadamu ya Allah. Nah, lalu ini kisah dalam cerita Israiliyat ya. Ya, kalau gitu pilih ya malaikat siapa yang ya terbaik di antara kamu gitu ya. Yang nanti membuktikan bahwa manusia itu layak untuk menjadi khalifah. Ya. Akhirnya dipilihlah malaikat Harut dan Marut. Karena ini 2 malaikat terbaik di kalangan malaikat ya, diturunkan ke bumi. Kemudian akhirnya tergoda oleh ya, godaan duniawi. Singkat cerita ya, ketika diturunkan ke bumi ya, itu malaikat nanti sore harinya itu naik lagi ke langit. Gitu ya. Kemudian malaikat Harut Marut ini turun ke bumi, tadi misinya itu membawa misi ya, apakah manusia ini memang layak untuk menjadi khalifah ya. Kemudian ya mereka ya mengajarkan kepada seseorang itu sihir ya. Tapi sebelum diajarkan mereka mengatakan kami ini ujian gitu ya untuk kalian, maka janganlah kalian
kafir, ya. Lalu sihir ini diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut sebagai ya pembelajaran bahwa ya hakikat sihir itu ini adalah hakikat sihir gitu ya, bukan untuk menyakiti gitu. Jadi diajarkan hakikat sihir ya, ini sihir ini bisa memisahkan ya, sihir ini bisa bisa menyakiti orang lain gitu ya. Ada, kalau kita kan ada teluh, ada santet kan gitu, ada pelet ya, bahkan ada yang untuk memisahkan pasangan gitu. Jadi Harut dan Marut ini mengajarkan hakikat daripada sihir. Cuma kami ini cuma ujian, maka janganlah kamu kafir, kata malaikat Harut dan Marut. Cuma nanti perjalanannya, ini kalau dalam cerita Israiliyat ya, itu malaikat Harut Marut itu tergoda oleh wanita namanya Zahra. Zahra, banyak orang yang namanya Zahra. Ada yang namanya Zahra, Bu? Siapa? Biasanya anaknya. Ya. Jadi Zahra ini wanita, mohon maaf ya. Jadi wanitanya itu wanita yang saat itu menjalani profesi yang tertua di dunia, gitu ya. Tahu kan profesinya ya? Profesi tertua di dunia apa itu, Bu? Hah? Kupu-kupu siang. Itu kan profesi tertua di dunia kan. Kupu malam ya. Singkat cerita kan jatuh cinta lah ya. Intinya mereka berdua ini jatuh kepada perbuatan dosa, sederhananya gitu ya. Ini kalau kita singkatkan ceritanya. Sehingga ketika mereka ingin kembali ke langit itu nggak bisa ya. Jadi kalau mau ke langit itu baca Ismul A'zam, Asmaul A'zam, membaca nama-nama Allah yang agung, kemudian mereka bisa naik ke langit ya. Tapi mereka ternyata tidak bisa. Akhirnya diberi hukuman oleh Allah dua pilihan gitu ya. Ini kalau sederhananya gitulah ya. Mereka ternyata misinya tadi ya, mengetahui apakah manusia itu layak menjadi khalifah dan mengajarkan hakikat sihir. Misi utamanya kan gitu. Ternyata mereka jatuh kepada perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia juga sama gitu ya. Pada bahaya ya. Sama-sama terjerumus kepada ya maksiat ya. Akhirnya karena mereka melakukan perbuatan dosa, diberi dua pilihan oleh Allah. Hukumannya, kamu mau pilih hukuman di dunia atau hukuman akhirat gitu. Nah, ternyata mereka lebih memilih hukuman dunia daripada hukuman akhir, karena mereka tahu malaikat ya, bahwa akhirat itu pasti lebih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, lebih keras dan pasti lebih kekal dari siksaan dunia ya. Selama-lamanya usia dunia itu paling ribuan tahun kan, usia kita hidup di dunia nggak ada yang lebih dari ya 1000 tahun kan gitu ya. Artinya walaupun lamanya 1000 tahun tetap singkat ya. Nah, lalu mereka lebih memilih hukuman di dunia, digantung ya, hukumannya digantung ya, balik berarti kepala di bawah ya, dengan dicambuk dan lain sebagainya oleh para malaikat yang lain. Itu cerita dalam Israiliyat ya. Jadi malaikat mereka itu dihukum sampai nanti hari kiamat dalam keadaan digantung ya. Nah, hukuman dunia itu lebih mereka pilih daripada hukuman akhirat. Nah, itu yang disebutkan dalam cerita Israiliyat. Nah, tetapi di sini ya tidak, sebetulnya hakikat Allah menurunkan Harut dan Marut itu untuk mengajari hakikat sihir saja, bahwa sihir ini ya tapi sebelum mereka mengajarkan sihir, mereka berkata, kami ini ujian, kami ini hanyalah ujian, maka janganlah kamu kafir ya. Lalu mereka mempelajari sihir dari keduanya. Sihir itu dipelajari oleh mereka, oleh manusia, dari malaikat Harut dan Marut. Tujuannya malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir tadi, mengajarkan hakikat sihir. Sihir ini tidak boleh untuk menyakiti gitu ya. Kalau kamu belajar sihir untuk menyakiti, ya ada sihir yang memisahkan seorang dengan pasangannya, ya. Jadi kalau ibu-ibu ketemu suaminya, ibu pengen marah terus, gitu ya. Kayaknya suaminya menyebalkan terus, menurut dia, itu kan ada seperti itu, ya. Kalau di sini nggak ada kan, Bu? Ya, alhamdulillah soleha semuanya ya.
Ya, semoga kita terhindar dari sihir ya. Nah, padahal sihir itu tidak bisa mendatangkan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin ya. Ini sekarang aneh ya. Di saya ini kadang ada teman gitu ya. Ini dia punya tetangganya dia ngajarin pelet katanya. Ini orang yang belajar pelet, ini orang-orang bodoh katanya. Kenapa? Ini apa namanya tetangganya ini aja istrinya jelek katanya. Orang-orang belajar pelet sama dia. Istrinya aja jelek, kok belajar pelet katanya. Jadi aneh ya orang itu ya. Jadi mempelajari sesuatu ya kepada yang nggak masuk akal gitu. Kalau dia bisa pelet betulan mesti istrinya 2, 3 cantik lagi. Ini istrinya 1 jelek lagi gitu. Kok ada orang yang belajar pelet katanya sama dia. Karena saya ini bingung katanya. Ya. Padahal sihir itu dia tidak bisa mendatangkan mudarat kepada seseorang illa biidznillah kecuali dengan izin. Kan banyak cerita-cerita ada seorang istri punya selingkuhan ingin dibunuh suaminya supaya menguasai hartanya, dapat warisan. Ya, dia datang ke beberapa dukun untuk menyantet atau menelus suaminya. Tapi suaminya nggak mati-mati ternyata. Ya, menunjukkan bahwa sihir itu bereaksi itu pasti dengan izin Allah. Ya kalau lagi tidak kena, ya berarti Allah tidak mengizinkan gitu aja. Kalau ada yang terkena sihir, berarti itu dengan izin Allah. Mungkin Allah ingin menguji hamba tersebut melalui sihir tadi, gitu ya. Jadi jangan dianggap ya kita setan ini jago, enggak Bu. Ya, setan itu jago ketika dulu. Kapan? Sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya. Sekarang ini apa? Walaqad zayyana syayatina apa tuh di surat apa namanya? Di surat Al-Mulk ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang yang jatuh itu Bu sebagai lemparan untuk setan-setan yang mencuri pendengaran di langit. Jadi kalau jin tukang dukun ya, dukun itu kan punya jin andalan. Punya setan andalan atau jin andalan ya. Setan dari kalangan jin yang diandalkan. Ini tahu besok ada apa. Itu diutus ya. Nah, itu enggak semuanya berhasil, banyak yang mati ya. Itu Allah jadikan gugusan bintang itu yang meteor itu untuk melempar setan-setan yang mencuri pendengaran di langit. Ya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Faman yasta'mil ana kata setan ini, yajid lahu shihabar rasada. Kami ini dulu biasa duduk-duduk di langit mendengarkan pembicaraan para malaikat. Besok ini ada tsunami, besok ada gempa. Oh, macam-macam tuh. Besok si fulan dapat duit, dapat harta dan lain sebagainya. Itu dari jin. Tapi sekarang faman yastami'il ana kata setan di surat Al-Jin, yajid lahu shihabar rasada. Ya, tidak ada setan yang bisa mendengar pendengaran langit kecuali nanti dilempar oleh tadi. Ya, api tadi itu ya, meteor bintang jatuh ya. Jadi nggak ada sekarang ya. Jadi harus kita yakini kalau ada seorang terkena sihir yaitu dengan izin Allah, bukan setan yang jago. Ya, berarti sudah memang dengan izin. Nabi Muhammad dulu pernah kena sihir, Bu. Ya, coba Nabi sekelas Nabi Muhammad itu pernah kena sihir. Ya. Itu kira-kira setannya yang jago apa memang sudah Allah izinkan saja? Ya Allah mengizinkannya untuk pelajaran untuk kita semuanya. Bukan setan yang hebat ya. Gitu. Ya, sekarang ada ruqyah ya, ruqyah syar'iyyah ya. Nanti termasuk Nabi Muhammad ketika terkena sihir di ruqyah. Siapa yang meruqyahnya? Malaikat Jibril. Bismillahi urqika ya min kulli syai'in dzika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu ya min kulli syai'in yudzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu ya. Itu ruqyahnya malaikat Jibril kepada baginda Rasul ya. Bismillahi urqika wallahu yashfika min kulli syai'in yudzika. Dengan namamu, dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah yang menyembuhkanmu dari segala sesuatu yang menyakitimu ya. Nah, itu ruqyah juga sama, ada
ada bidangnya masing-masing. Enggak semuanya ustadz bisa meruqyah, ya. Jadi kalau ada anggapan ya semua ustadz, enggak juga, ada bidangnya masing-masing gitu ya. Ustadz yang fokusnya ke pembelajaran fikih, pada ilmu tafsir, ada yang khusus bisa meruqyah, ya. Ya kadang yang nggak biasa ruqyah mau dibacain ayat kursi, nanti setannya ngikutin baca ayat kursi. Kan banyak kayak gitu ya. Ya tidak semuanya bacaan ya itu mempan kadang ya. Ya kalau yang biasa beruqyah ya baru baca bismillah baru mau baca ayat kursi udah kepanasan setan. Ya. Tapi kalau saya yang bacain karena saya tidak bisa meruqyah, nanti setan ngikutin baca ayat kursi. Walaupun alimu la man ishtara man lahu min fil akhirah. Ingat ya, orang yang mempelajari sihir itu tahu bahwa di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian, ya. Dia mendapatkan kesengsaraan di akhirat, gitu ya. Walabi sama syarabi anfusahum law kanu ya'lamun. Coba ayat terakhir yang kita terjemahkan ya. Walau annahum, dan jikalau sekiranya annahum sesungguhnya mereka amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Iman takwa satu kesatuan. La matsubatun, sungguh matsubah pahala, thawab, ya. Pahala min indillahi, dari sisi Allah itu khair, lebih baik, ya. Jadi pahala yang kita dapatkan di sisi Allah daripada belajar sihir. Ada orang belajar sihir, ya. Kenapa? Supaya banyak pasiennya. Ada nggak? Ya, supaya banyak pasien. Kenapa dia tidak belajar sihir untuk memperkaya diri? Ada kan gitu ya? Apa namanya, puasa sekian bulan, bahkan puasa mati geni, puasa mutih. Supaya apa? Supaya banyak orang datang ke dia. Ada yang berobat, ada yang minta mahabbah, ada yang minta macam-macam tuh, ya. Karena casingnya kan kiai juga. Jubah, udeng, ya, jenggotnya panjang, ya. Mirip kan? Dukun dan kiai itu ya bedanya tipis. Beda di kayak ya, casingnya sama-sama apa namanya, casing orang bertakwa lah gitu ya, jubahan, udengan, jenggotan, ya. Nah, makanya kadang orang itu ya, itu kadang pengikutnya lebih banyak hal-hal yang nggak masuk akal ya, daripada ada kiai yang ngajarin fikih, bisa sholat, bisa wudhu, bisa mandi junub. Kira-kira pasiennya atau apa namanya, penggemarnya lebih banyak mana ya, sama kiai yang bisa ngeluarin keris dari tanah. Ada keris di pohon pisang diambil, oh ini nih ya, itu pasti pengikutnya lebih banyak yang klinik kan, daripada kiai yang ngajarin fikih. Ini bisa sholat, bisa wudhu. Kenapa? Karena orang-orang itu tadi ya, dengan sesuatu yang di luar nalar itu cenderung ya lebih tertarik. Ada kiai yang bisa mengeluarkan paku, ya, ada yang bisa mengeluarkan apa namanya, keris. Ini digali ya, tanah depan rumahnya ada keris, ya. Ini channel-channel YouTube aja lebih banyak pengikutnya yang seperti itu, pemburu hantu kan, daripada ya kan, lebih banyak itu pengikutnya Bu ya, daripada kiai yang tadi ngajarin ya bagaimana caranya toharoh, air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci, wudhu, mandi, ya. Itu lebih banyak, sedikit pengikutnya itu. Ya, ngantuk Bu, belajar fikih, ngapain sih belajar fikih? Ya, sumeh, bosen. Kumaning. Padahal disuruh wudhu masih salah, disuruh sholat aja masih salah, sehari 5 kali. Ya, semua takbir dia angkat tangan. Rakaat pertama angkat tangan, kedua angkat, 3 rakaat tangan, semuanya angkat tangan. Belum belajar fikih, ya. Mana saja yang ya rukun, mana yang sunnah, nggak tahu ya. Nah, itu tadi ya, kayak orang dulu itu kalau nabinya itu sakti, itu lebih apa namanya, banyak diikuti gitu ya, daripada makanya mukjizat kita ini adalah Al-Quran, long lasting ya. Itu apa namanya, Al-Quran ini mukjizatnya sepanjang zaman. Nabi Musa selesai mukjizatnya, tongkatnya bisa membelah lautan. Ya, Nabi Isa selesai, orangnya meninggal, orangnya tidak ada, selesai. Nabi Muhammad, coba, orangnya sudah tidak ada, tapi mukjizatnya tetap ada. Makanya satu-satu mukjizat yang masuk akal
ya, yang akan bertahan selamanya itu adalah Al-Qur'an. Sekarang kita cari di mana tongkatnya Nabi Musa. Di mana, Bu? Pernah lihat nggak tongkat Nabi Musa? Kira-kira kalau kita nemu tongkatnya Nabi Musa dibelah nih, mau Pak Arif, coba dah, ya, belah, jangan belah lautan lah, belah sungai, belah air kobak, kira-kira kebelah gitu air kobak, ya sama aja, mau ketemu juga. Atau cincinnya Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman bisa menyuruh memerintahkan jin itu punya cincin, ya, khotam Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman, ya, makanya Nabi Sulaiman itu dulu cincinnya pernah dicuri sama jin. Nabi Sulaiman sempat apa? Sempat kalau bahasa kitanya menggelandang gitu ya. Nggak ada yang kenal Nabi Sulaiman. Karena jin itu pakai cincin Nabi Sulaiman menyerupai Nabi Sulaiman. Gitu ya. Nah, nanti di surat Shad itu dikisahkan. Panjang sebetulnya kalau kisah Nabi Sulaiman ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Insyaallah nanti kita lanjut lagi ya pembahasannya. Itu kan kumpulan dari diambil dari surat-surat Al-Quran. Ya. Dan kalau khusus kita sakit bisa dibaca sendiri atau kita meruqyah pribadi gitu. Ya, ada yang bisa meruqyah untuk diri sendiri, ya. Tentu tapi nanti efeknya berbeda macam-macam ya. Ada yang bereaksi, ada yang tidak gitu. Ya, cuma tadi minimal ada usaha ya. Memang Allah ajarkan ya melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Kemudian Rasul mengajarkan kepada umatnya, gitu ya. Dan itu mungkin bisa ada bacaan yang minimal supaya kita ini terhindar, ya. Cuma nanti ya samalah kita ini kalau berobat ada obatnya, kita pusing beli Paramek ke warung, kan? Ada yang sembuh. Nah, cuma nanti di lain waktu kita butuh juga ya pertolongan dari dokter lah gitu, sama seperti itulah gitu ya. Ada yang bisa ya dengan kita sendiri, tentu tingkat penyakitnya macam-macam, ada yang ringan sampai yang berat. Tentu kalau yang berat ini nggak bisa kita sendiri gitu ya. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah mutmain semua warahmatullahi wabarakatuh.